Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Shadaqallahu adzim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, izinkan kami untuk menyampaikan materi yang berkaitan dengan akhlak sekaligus bagaimana hubungannya dengan kesehatan. Merujuk surat Adz-Dzariyat ayat 21 tadi, memang sebaiknya lah kita juga mempelajari apa yang ada dalam tubuh kita. Tubuh kita itu sebetulnya diciptakan Allah dalam kondisi yang balance atau imbang. Sebagaimana dalam surat Al-Infitor ayat 6 sampai 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insan ma gharraka birabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ya. Ayat ini kalau dibaca sepintas saja, ya minta maaf, bekasnya di dalam hati kita kurang. Tetapi kalau kita mencoba mentadabburinya, sebagaimana dalam surat Muhammad ayat 24, jelas-jelas Allah mengingatkan kita, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah kita tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah hati kita itu memang sudah begitu keras, ya? Di dalam ayat lain surat Fussilat ayat 53 juga disebutkan, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum anhul haq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Jadi Allah itu akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di segala penjuru, termasuk di dalam diri mereka. Hatta yatabayyana lahum annahul haq. Jadi semakin bertambah yakinlah bahwa Al-Quran adalah benar. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah belum cukup bagimu bahwa Allah adalah senantiasa menyaksikan? Jadi kami bawa ini alat peraga, tasbih yang berwarna-warni, ya. Yang di atas adalah berwarna hijau. Ini yang disebut sebagai saraf vagus, tetapi terbungkus oleh lemak kolesterol, itu yang dinamakan myelin, sehingga penjalaran impulsnya cepat sekali, ya. Yang kedua adalah yang berwarna kuning, ini adalah serabut saraf simpatis. Ini keluar dari tulang belakang, ya, membentuk suatu rajutan, ya, yang namanya truncus sympathicus, ya. Ini dari torak, dada sampai lumbal, ya. Kemudian yang terakhir adalah saraf vagus yang tidak bermyelin, ini untuk wilayah di bawah diafragma, ya. Jadi sebetulnya gerak-gerik manusia, perilaku manusia itu adalah cermin dari ketiga saraf otonom ini, ya. Dulu kita mengenal sistem saraf otonom hanyalah saraf simpatis dan saraf parasimpatis. Tetapi dengan pengetahuan ilmu yang terus digali, ya, kira-kira perlu waktu 40 tahun, ternyata saraf otonom, ya, serabut saraf yang kita sendiri tidak bisa menggerakkannya, misalnya detak jantung, paru-paru, usus, ya, itu semuanya di luar kesadaran kita, ya. Itulah yang menggerakkan apa yang kita namakan perilaku seseorang, ya. Mengapa akhlak itu adalah perbuatan yang tidak disadari, ya. Maka sekali lagi dengan adanya ayat tadi, wa fi anfusikum afala tubsirun, ada baiknya kita juga
mengkaji apa sebetulnya yang ada dalam diri kita, ya. Kenapa ada orang yang santun, kenapa ada orang yang suka marah, kenapa ada orang yang depresi. Itu semuanya adalah gambaran dari aktivitas ketiga jenis subsistem saraf otonom ini, ya. Baik, jadi kita mulai dari yang serabut saraf yang hijau. Ini sebetulnya adalah serabut saraf yang merespon lingkungan dengan suasana yang aman atau safe, ya. Maka sekali lagi di dalam Al-Quran selalu kita baca berulang-ulang, ya, dalam surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya hamba Allah yang mengatakan bahwa Allah adalah Rabb-nya dan istiqomah, maka Allah akan turunkan malaikat yang akan mencabut rasa khawatir, rasa sedih, dan senantiasa memberikan kabar gembira tentang jannah, ya. Jadi sekali lagi, kalau seseorang ini bisa mengaktifkan serabut saraf yang hijau ini terus-menerus, maka yang akan dirasakan adalah kondisi aman, nyaman. Dan ini adalah modal utama kesehatan. Bayangkan, andaikan orang itu stres 5 menit saja, itu sistem kekebalan tubuh akan lumpuh selama 8 jam. Sebaliknya, kalau gembira 5 menit saja, maka sistem kekebalan tubuh kita akan aktif selama 18 jam, ya. Sehingga tidak mengherankan sebetulnya kalau Allah menyebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa. Bayangkan kita mendengarkan Al-Quran saja sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun, ya. Pengetahuan kedokteran yang terbaru menjelaskan bahwa di dalam otak manusia ini ada bagian yang berkaitan dengan yang menimbulkan rasa takut kita. Itulah amigdala. Ya, amigdala ini menarik sekali. Itu merupakan pertemuan 2 indera kita, penglihatan dan telinga. Ya, itu ketemu di amigdala. Ya, maka ini kalau tidak kita jaga, kita pelihara, dia akan menguasai individu sehingga yang muncul adalah rasa takut. Ya, dan itu yang bekerja adalah yang kuning ini. Ya, yang kuning. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari adanya fight or flight, ya, menyerang atau lari ketakutan, ya. Maka sekali lagi penting sekali Al-Quran. Nah, Al-Quran ini sebetulnya kalau kita pelajari, ya, memang betul itu 30 juz, ya. Tetapi kalau kita bicara masalah akhlak, ya, akhlak Rasulullah itu terpusat pada surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalb lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Jadi betapa lembutnya hati Rasulullah itu, ya. Beliau senantiasa memperlihatkan air muka yang senantiasa ceria, berseri-seri, ya. Saya kira beliau jarang sekali murung, apalagi marah-marah, ya. Karena pribadi beliau adalah pribadi Al-Quran. Ya. Jadi kalau kita ingin tanya akhlak Rasulullah itu apa toh? Akhlak Rasulullah itu ya Al-Quran itu, ya. Al-Quran yang berjalan, ya. Maka sekali lagi bagi kita sebagai pengikutnya, kita selalu ingat surat Al-Hadid ayat 16. Alam yakni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq
wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Jadi kita tidak perlu menunda-nunda lagi untuk senantiasa mengingat Allah dengan khusyuk, mengkaji Al-Quran dengan sungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan dengan demikian kita akan juga memperoleh atau memiliki akhlak yang mulia. Baik, berikutnya adalah kalau tadi respon tubuh terhadap suasana lingkungan yang aman, maka yang bekerja adalah saraf yang bertanggung jawab terhadap kesehatan. Tetapi kalau individu ini berada di lingkungan yang tidak aman atau danger, maka yang aktif adalah yang kuning. Ya, inilah merupakan titik awal munculnya gangguan penyakit. Ya, seperti hipertensi, kadar gula naik, kolesterol naik, darah menggumpal sehingga orang bisa serangan jantung seketika, bisa stroke dan sebagainya. Itu karena yang kuning ini yang aktif, ya. Sedangkan yang merah ini adalah kalau individu merasa lingkungannya itu adalah mengancam jiwanya, yang kita namakan life threatening. Ini biasanya muncul penyakit-penyakit kanker di sini, ya. Jadi sekali lagi penyakit-penyakit itu sebetulnya disebabkan karena reaksi berlebihan dari sistem pertahanan diri atau defense, baik yang bersifat mobile atau yang bersifat immobile, ya. Jadi kaitannya dengan akhlak tadi, ya. Tentunya kita harus senantiasa mengaktifkan yang hijau ini. Jangan sampai kita memasuki wilayah yang kuning, ya. Kalau sampai memasuki wilayah yang kuning, ya, Allah sendiri sudah mengingatkan di dalam surat Yusuf ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya, jadi kita tidak boleh mengumbar hawa nafsu. Sebagaimana di dalam bulan Ramadan ini kita dididik betul selama 1 bulan penuh supaya kita bisa mengendalikan, ya. Begitu juga yang merah ini juga harus kita kendalikan. Sampai-sampai Allah mengingatkan di dalam Al-Quran, wala tayasu mir rauhillah. Jangan sampai kita ini berputus asa terhadap rahmat Allah, ya. Jadi sekali lagi, sebetulnya perilaku individu, perilaku manusia adalah cermin dari aktivitas saraf yang kami perlihatkan ini, ya. Tentunya kita tidak bisa menghilangkan serabut saraf yang kuning ini ataupun menghilangkan yang merah ini, ya. Selama kita memberi kesempatan serabut saraf yang hijau ini dominan, maka yang kuning dan merah ini akan bekerja balance, ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan ini, ya, yang kuning maupun yang merah. Jadi kalau kita lihat di dalam otak manusia itu pun dibagi menjadi 3, ya. Ada neokorteks, ada limbic system, pusat emosi, ada otak reptil atau otak yang berhubungan dengan makan dan aktivitas seksual. Nah, sebetulnya kalau kita menggambarkan otak, dengan mudah kita mengepalkan tangan kita ini, ya. Jadi jari jemari kita ini sebagai neokorteks, ya, yang berfungsi untuk merencanakan, untuk berpikir, untuk mempertimbangkan. Sedangkan yang saya genggam ini, ibu jari ini adalah limbic system yang berkaitan dengan emosi, dan yang di bawahnya adalah batang otak atau otak reptil yang selama bulan puasa ini sedang kita latih, ya, termasuk juga yang ibu jari ini. Jadi sebetulnya secara alamiah manusia itu mestinya, ya, mampu menjadi hamba Allah yang berakhlakul karimah, ya. Di dalam Al-Quran dikatakan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi manusia itu bawaannya adalah hamba Allah yang baik, ya, dan hamba Allah yang sehat. Mudah-mudahan dengan akhlakul karimah ini kita akan senantiasa
diberi anugerah badan yang sehat, jiwa yang sehat, hubungan dengan kemasyarakatan juga sehat, lebih-lebih hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.